Komunikasi. Kenapa komunikasi itu adalah aspek paling penting dalam hidup? Ini benar-benar saya rasakan sendiri. Ketika dulu saya tidak menguasai, tidak berani untuk melatih komunikasi, alhasil semuanya berantakan. Percuma saya menguasai teknis ilmu, penuh teori, tapi kalau nggak bisa mengkomunikasikan itu, semuanya hancur, bos. Ini penting, ini hal yang paling basic buat kita semua pelajari. Entah kalian kerja di belakang layar atau di depan layar, itu tetap harus pakai komunikasi. Ilmu komunikasi itu penting. Ini adalah fondasi sebelum kalian bekerja, sebelum kalian berkeluarga, apalagi itu harus benar-benar pakem gitu. Ini saya ada sebuah cerita Ceritanya itu saya terjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Jadi ada sebuah kejadian di mana zaman dulu itu banyak sekali kecelakaan pesawat terbang. Apakah karena mesinnya problem, apakah karena ada kerusakan, ataukah karena cuaca? Dalam buku itu menjelaskan, ternyata nggak karena mesin, nggak karena cuaca. Nah terus kecelakaannya karena apa gitu kan. Jadi mereka itu benar-benar sudah mempersiapkan, para teknisi itu sudah mempersiapkan sebelum pesawat itu diterbangkan, pasti ada yang namanya maintenance, perawatan, pengecekan ulang. Dan betul, semuanya baik-baik saja kok, dari mesin, dari semua aspek, semuanya baik-baik saja dan layak untuk terbang. Namun kenapa bisa jadi kecelakaan? Ternyata dari buku itu dijelasin tuh, penyebab terbesar terjadinya kecelakaan pesawat terbang karena komunikasi. Hal yang paling dianggap remeh itu yang bikin nyawamu hilang gitu loh. Dan bener, karena komunikasi antara pilot dengan kopilotnya bermasalah, akhirnya terjadi sebuah kecelakaan yang merugikan banyak nyawa. Hal ini sebenarnya sepele dalam buku itu ditulis ini yang sepele gitu, bukan sesuatu yang berat. Jadi akar masalahnya itu adalah rasa sungkan yang dimiliki oleh kopilot. Ya dong, pasti sebagai junior, sebagai bawahan, sebagai manusia pasti ada rasanya kita itu sungkan kita itu takut karena kapten kita lebih senior dari kita. Dia lebih berpangkat, dia lebih punya kuasa ketimbang kita. Tapi hal itulah yang bikin keliru gitu loh. Jadi ini baik di dunia pilot, dunia penerbangan, atau dunia bisnis, ini juga berlaku. Karena ketika kita terkendala dengan komunikasi, dengan emosi, dengan rasa takut, overthinking gitu itu akan menyebabkan semuanya kacau, semuanya bermasalah. Sama yang dialami kebanyakan dari kita saat kita masuk dalam dunia pekerjaan, waktu awal-awal pun kita juga seperti ini gitu loh. Itu memang itu yang dialami oleh semua orang. Dalam buku itu juga memang dituliskan itu umum kok, karena kita manusia pasti kendala di komunikasi. Komunikasi itu tidak cuma ngomong doang, komunikasi itu pasti ada hubungannya dengan mental, ada hubungannya dengan kedekatan kita gitu, perasaan. Sebelum kita ngomong main nggak cuma logika doang tapi perasaan kita otomatis juga main dong Kita melibatkan logika dan perasaan dalam kita berinteraksi dengan siapapun, apalagi saat kita berinteraksi dengan bos kita atau orang-orang yang jauh lebih senior dari kita. Itu masalahnya di situ. Terkadang sesuatu yang pedas itu harus dinyatakan gitu. Sesuatu yang pedas seperti kejadian waktu kopilot melihat ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang ini pasti nggak beres. Tapi karena dia takut, karena dia menganggap dia masih junior, dia nggak punya kuasa untuk ngatur, akhirnya apa? Yaudah, dia cuma bilang sekali dua kali doang, kapten ini bla 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 ada masalah ini. Tapi kaptennya nggak ngurusin gitu loh. Nah itu dari kejadian itu bahaya dong, fatal dong, itu taruhannya semua nyawa. Karena kopilotnya masih merasa takut, harusnya dia yang ngelakuin peneguran yang kuat gitu loh kalau nggak dia siapa lagi. Jadi memang yang bisa nyelamatin semua orang kopilotnya. Seharusnya yang dia lakuin adalah menegur dengan keras.
mengkomunikasikan semuanya yang ada di kepalanya. Oh kapten gini ini fatal, ini akan ending gini gitu. Bahasa teknisnya harusnya dikeluarkan semua argumennya keluarkan semua agar kaptennya ngerti dan ngeh kalau itu urgent gitu loh. Jadi memang seperti itu. Jadi memang sepenting itu, sekrusial itu komunikasi. Jadi memang saya pun masih juga belajar untuk lebih mengatur komunikasi itu lebih berani, karena memang kita juga manusia ya, pasti juga ada rasa takut, rasa insecure ya, sungkan, takut nyakitin perasaan orang lain. Itu wajar kok, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk bisa menimbulkan masalah baru, bahkan masalah yang benar-benar membahayakan kita. Jadi pesannya di situ, inti dari komunikasi itu sebenarnya luas. Cuma dalam pembahasan ini yang saya jelaskan adalah inti komunikasi dengan senior. Kita punya hak untuk menyatakan keluhan kita punya hak untuk menyatakan opini kita, asalkan kita sopan. Dan andai kata itu terdesak pun dengan keadaan yang urgent, kita nggak sopan pun nggak apa-apa ya. Kita bener-bener tidak memperhalus kosakata karena itu urgent gitu loh. Yang sifatnya urgent ya semua langsung keluarkan gitu loh. Tidak perlu mikir panjang, tidak perlu filtering, ya langsung kamu sampaikan saja ini urgent. Jadi agar seniormu itu tahu, senior kadang memang seperti itu. Ibaratnya jika kita ketuk saja kurang, kita perlu gedor-gedor pintunya agar mereka ngeh gitu loh.